mengeksplor eksistensi general artificial intelligence dalam kaitan dengan kategori kemanusiaan yang dimiliki oleh teologi, kira-kira begitu. Jadi ini seperti meja bundar di mana orang teologi, orang skrip biblika, orang filsafat, sains juga saya bawa diskusi, ngobrol-ngobrol. Contoh yang paling nampak kan masa era revolusi industri misalkan. Jadi apa yang dulu dikerjakan oleh tangan manusia, kemudian bisa dikerjakan oleh mesin. Apakah artificial general intelligence itu suatu hari kelak akan tercipta? Jadi super intelligence ini seperti apa ya? Sesuatu entitas yang begitu. Apa yang dimaksud dengan Internet of Things dan bagaimana ini berhubungan dengan artificial intelligence? Kemampuan yang jauh lebih besar gitu ya daripada versi sebelumnya. Yaitu satu bentuk revolusi saya pikir. Impact-nya kepada manusia ya, itu luar biasa. Berjumpa lagi di Ruang Ngobrol Ukhrida, ruang ngobrol, ruang inspiratif bersama saya, host Dr. Deddy Boy Saragi. Dan saat ini saya ditemani seorang pakar teknologi informasi yang bernama Maurice Panggabean. Dia mendapatkan masternya dari Belanda di Eindhoven University of Technology. Dan doktornya dari Norwegian University of Science and Technology. Yes. Ya. Tapi yang menarik juga dia punya latar belakang master teologi dari Norwegia juga. Bachelor dan master. Bachelor dan master teologi. Mungkin Maurice bisa cerita sedikit perjalanan hidup bagaimana kamu bisa menjadi orang yang mendalami teknologi informasi dan kenapa kamu juga ngambil teologi. Iya. Saya S1-nya di ITB, Teknik Elektro. Nah, waktu itu menarik tuh Bang. Jadi bisa saya tembus Teknik Elektro ITB dari Medan, bukan SMA unggulan ya. Itu tanpa bimbel. Nah, kemudian di situ saya bergumul jadi dosen, padahal sudah dapat tawaran nih pekerjaan dari satu perusahaan Forbes 200, tapi kemudian menyerahkan diri jadi dosen. Dan karena itu kalau jadi dosen kan ya harus S2, S3 kalau bisa keluar gitu ya, supaya wawasan lebih besar. Nah, puji Tuhan dapat beasiswa pemerintah Belanda full ke Belanda S2. Kemudian mau lulus S2 itu saya udah dapat tawaran PhD 2. Satu dari Eindhoven, dari profesor saya. Yang kedua dari tadi NTNU namanya, Norwegian University of Science and Technology, semacam ITB-nya Norway. Saya pilih ke Norway. Nah, setelah saya selesai kontrak S3, saya bekerja di satu perusahaan teknologi world class, di mana produknya sudah lebih di 110 negara. Nah, saat itu juga saya lay preacher di gereja saya. Nah, jadi saya dapat kesempatan berkhotbah, terus pelayanan, jadi saya belajar teologi sendiri. Tapi kemudian tahun 2017, MF Norwegian School of Theology, yaitu yang terbesar dan leading di Norway, di kota Oslo, membuka pertama sekali Bachelor of Theology in English tahun 2017. Nah, saya datang ke mereka tuh, boleh nggak saya apply? Dia bilang, wah ini kuliahnya daytime. Saya bilang, oh saya kerja daytime, tapi saya pengen belajar nih. Ada attendance requirement, 75%. Waduh, saya bilang. Tapi boleh nggak? Nah, satu prinsip saya adalah ready to negotiate. Ya. Just ask questions, ask for it, the worst thing you can get is no gitu. Kalaupun no ya, negosiasi. Nah dia bilang, boleh nggak saya bilang boleh nggak saya coba waive aja dulu yang requirement ini. Nanti saya tunjukkan bahwa you'll get one of your best student in me. Akhirnya, karena saya udah punya S3, saya tahu belajar sendiri gimana. Nanti kalau dikasih tugas lebih banyak nggak apa-apa juga.
Akhirnya dia bilang, oke, kami akan rapat, karena kayaknya dalam sejarah sekolah ini dari tahun 1900 berapa gitu, baru kali ini ada orang S3 yang ambil S1. Nah, besoknya saya terima email, yes kamu boleh. Kita lihat 1 semester. Jalan terus ternyata. Jadi puji Tuhan saya selesai bachelornya itu, lulusan terbaik di kelas, lanjut lagi Master of Theology. Tapi pertemuan antara teologi dan teknologi informasi itu di mana itu, Maulid? Nah, itu waktu saya mengerjakan tesis MTH saya, Master of Theology. Jadi saya bersyukur ketemu dengan salah satu profesor saya, beliau masih muda juga ya, sebaya saya. Nah, dia bidang systematic theology. Nah, saya tertarik memang membahas area di mana AI dan teologi overlap. Jadi tesis master saya waktu itu menjadi research questionnya menjadi judul, yaitu kalau saya terjemahkan, dapatkah androids ya, jadi dengan artificial general intelligence be Christian, nah gitu ya. Dan ini sebuah conversation antara scripture, teologi dan filsafat. Jadi dengan kata lain, penelitian kamu itu mengeksplor eksistensi general artificial intelligence dalam kaitan dengan kategori kemanusiaan yang dimiliki oleh teologi, kira-kira begitu. Ya, dan di situ sebenarnya pendekatan saya multifaset, multiview. Jadi saya coba address apa saja view-view yang mungkin. Dan di situ ada 6. Saya angkat dan saya bahas semua. Jadi saya tidak endorse memang harus satu gitu, tapi just put everything on the table. Jadi ini seperti meja bundar di mana orang teologi, orang skrip biblika, orang filsafat, sains juga saya bawa, diskusi, ngobrol-ngobrol. Gitu. Oke, sekarang kita mau lebih dalam sedikit tentang, tadi sudah dibuka tentang artificial intelligence. Artificial intelligence berasal dari kata artificial dan intelligence lah kita bilang sederhananya. Kalau artificial sih kita sudah tahu. Tapi sebenarnya kalau bagi Maulid sebagai seorang ahli engineer lah kita bilang itu, pakar engineer. Bagaimana kalian biasanya mendefinisikan intelligence itu apa sebenarnya? Ya, ini good question. Jadi sependek yang saya tahu, kalau kita cek literatur, ini kata yang tidak mudah didefinisikan. Orang bisa memiliki definisi yang berbeda-beda tentang apa itu intelligence. Bahkan kalau ini kita coba misalkan intelligence manusia gitu ya, kecerdasan manusia. Ya, ada yang bahkan melihat itu seperti multiple intelligence misalkan. Ya macam bentuknya, ada yang pintar dia matematika, kalau udah hitung-hitung pintar dia kan. Nah, cuma kalau sekarang ini katanya banyak orang kalau kali tambah kurang pintar dia, bagi-bagi yang susah. Gitu. Nah tapi ada juga yang kecerdasan motorik. Nah, saya dulu juga gitu, teman-teman saya pintar kali main basket, katanya layout pintar. Jadi bodily intelligence itu. Gitu, yang main bola susah. Nah, di situ kan kita jadi sadar, oh, ada sesuatu gitu. Yang orang lebih baik, kita tidak. Tapi juga ada juga kecerdasan mengenai relasi. Intrapersonal ada. Dia pintar gitu untuk, kalau dia masuk refleksi menghasilkan insight-insight itu luar biasa. Nah, ada juga yang interpersonal. Nah, gitu ya. Sales people gitu ya. Leaders, nah itu jago seperti itu. Berarti intelligence itu dalam bahasa Indonesia sama dengan kecerdasan, berarti seperti berbagai kompetensi sebenarnya untuk melakukan yang benar ya. Pada waktu bisa jadi yang benar itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh tubuh, sesuatu yang dilakukan oleh tangan, sesuatu yang dilakukan oleh pikiran, dan itu semua termasuk kategori kecerdasan kayak gitu. Jadi kalau saya pikir it entails to, saya pikir ya, masuk ke satu kata kunci itu ada mampu, dia able. Nah itu, ability-nya itu apa? Nah, jadi ada anak yang nah kemudian ini kan ada gradasi juga ya. Sesuatu yang relatif. Misalkan, anak umur 5 tahun, tapi bisa mengerjakan anak yang umur
7 tahun. Berarti cerdas banget ya, pinter ya. Nah, kalau misalnya sama-sama aja ya itu normal gitu. Nah, tapi ketika kita masuk kemudian ke artificial intelligence, saya pikir kita perlu melihat ke sejarah panjang peradaban manusia dalam pengembangan teknologi. Jadi kalau kita lihat, menurut saya manusia itu berusaha bagaimana apa yang bisa dilakukan manusia kemudian bisa dilakukan bukan oleh manusia, maksud saya dengan mesin misalkan. Contoh yang paling nampak kan masa era revolusi industri misalkan. Jadi apa yang dulu dikerjakan oleh tangan manusia kemudian bisa dikerjakan oleh mesin. Nah, enaknya dengan mesin adalah ada presisi, ada akurasi, kemudian bisa di scale. Di scale menggunakan energi lebih murah, lebih efektif, lebih efisien, dan bisa mass produce. Hasilnya selalu sama. Nah, kalau pakai tangan kan belum tentu. Dan sangat mahal dan time consuming. Nah, kalau kita lihat dari situ berkembang terus, manusia pelan-pelan bagaimana apa yang bisa dikerjakan manusia, we are able to do, kemudian dikerjakan oleh mesin. Misalnya, perkembangan kamera. Kamera itu basically sebenarnya terinspirasi bagaimana mata manusia bekerja. Nah, jadi kita mulai dulu sebenarnya pelan-pelan apa yang bisa dikerjakan tangan kita, apa yang dikerjakan mata kita, apa yang dikerjakan mulut kita, itu pelan-pelan bisa dikerjakan oleh mesin. Oh, jadi mesin yang kemudian meniru kapasitas manusia itu yang disebut dengan kecerdasan buatan kira-kira. Nah, begitu. Itu tadi kan memang mungkin kita bisa bilang ya, untuk misalnya kamera belum ada kecerdasannya, tapi setidaknya bahwa apa yang dikerjakan oleh mata kita itu dikerjakan oleh dia, oleh mesin. Tapi kemudian masuklah ke area di atmos yang paling challenging adalah apa? Otak. Nah, bagaimana ada mesin yang bisa meniru bagaimana berpikir seperti otak manusia. Seperti otak manusia. Nah, di situ mulai ranahnya. Apa sih yang membuat manusia itu cerdas gitu kan? Gitu ya. Jadi kecerdasan buatan itu adalah kecerdasan yang mirip kayak manusia atau human-like yang dimiliki oleh mesin, ya. Dan itu berangkat dari ilmu komputer yang selama ini kemudian berkembang semakin lama semakin kompleks sehingga membentuk pola pikir seperti otak manusia kira-kira begitu ya. Jadi dari sisi ilmu komputer science misalkan itu juga pengembangan secara algoritma, tapi kemudian juga secara hardware itu makin didukung. Misalkan sekarang ada yang 5 nanometer untuk chip misalkan, bahkan mungkin sampai ke 3 nanometer nanti. Jadi secara hardware kita makin sanggup untuk melakukan komputasi yang begitu berat. Gitu. Berarti itu aspek-aspek yang menyebabkan artificial intelligence berkembang. Betul. Salah satunya adalah hardware semakin mendukung. Oh iya, betul. Tapi kita balik dulu lagi kepada artificial intelligence. Ya. Nah, saya pernah membaca dalam beberapa tulisan itu ada yang disebut dengan artificial intelligence yang sifatnya sempit atau narrow dengan artificial intelligence yang sifatnya general, artinya secara umum. Itu kira-kira bisa nggak bantu menjelaskan apa sih bedanya antara narrow artificial intelligence dengan general artificial intelligence? Iya, yang saat ini kita miliki itu bisa dikatakan yang narrow. Narrow dalam arti bahwa AI-nya itu mampu melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh manusia dan lebih baik daripada manusia umumnya, tapi spesifik. Misalnya, AI-nya ini untuk main catur. Nah, main catur nih, jago banget dia. Bisa ngalahkan Grandmaster. Kalau Bang Denny udah lewat pasti kan, ngalahkan Grandmaster aja kan lewat gitu. Nah, tapi kalau dia untuk yang lain selain main catur, nggak ngerti dia, bego kali dia. Memang didesainnya untuk itu. Nah, misalnya untuk nyetir mobil driverless car, ya, untuk driver dia bisa. Tapi kemudian untuk main catur ya enggak gitu loh. Jadi problem yang di-address itu very specific. Itu namanya narrow artificial intelligence. Nah, artificial general intelligence atau AGI itu beda. Nah, ini satu mimpi besar orang-orang riset di AI bahwa bagaimana sebuah entitas
AI sanggup melakukan many, kita sebut aja lah ya, many tasks, different kinds gitu ya, dan bisa melakukan lebih baik daripada manusia secara otonomi, secara otomatis. Nah itu, ya many-nya itu seberapa ya itu another question tentunya. Maksudnya generalnya ini, tapi we are getting there lah. Nah, kalau manusia kan banyak memang kecerdasannya ya, bicara, mendengar, menghitung, betul, menyetir, berlari, seperti itu. Just like, jadi bahkan jadi kalau yang tadi kan bagaimana manusia bekerja itu kan lebih kepada brain-nya gitu. Tapi kemudian AGI ini lebih holistik lagi, seluruh kemanusiaan itu, bagaimana ia bergerak, bagaimana ia berbicara, itu semua masuk. Nah, yang menarik adalah begini. Sekarang ini kan beberapa narrow intelligence ini, artificial intelligence, ternyata bisa melakukan beberapa kecerdasan. Contohnya, saya punya teman yang menggunakan ChatGPT, yang generative AI, untuk mencatur. Ternyata dia bisa mencatur. Nah, apakah ini sudah termasuk general atau belum sebenarnya? Ya, jadi generative AI ini satu kategori AI yang berbeda. Baru lagi ya? Sebelum-sebelumnya, dia AI yang ada itu problem solving, dia tidak berkaitan dengan creating something. Tapi misalkan making decision, yes gitu ya. Dari kemudian ya seperti mencatur itu memang ya ada sih dalam bentuk generate ya, maksudnya dia generate caturnya gitu. Tapi generative AI ini dia lebih luas lagi. Bukan hanya bentuknya sebenarnya bukan hanya seperti GPT atau Copilot dan lain-lain gitu ya, Gemini sekarang ya. Tapi juga misalkan yang bisa dia menghasilkan gambar sendiri, menghasilkan mengenerate lukisan atau gambar, kemudian video orang yang nggak pernah eksis gitu ya, face-nya dan begitu realistik gitu. Atau menghasilkan melodi, komposisi. Mengarang bahkan. Nah, ada di sini dia mau meniru, mengimitasi sebenarnya aspek kreativitas manusia. Jadi dia lebih, ini satu terobosan yang lain lagi. Kalau saya melihatnya adalah ya ini makin milestone yang makin dekat lagi merujuk ke AGI. Berarti generative AI itu sebenarnya belum termasuk kategori general AI yang dibayangkan oleh para peneliti saat ini gitu ya. Tapi menurut saya tidak. Sedang mungkin menuju ke sana. Lebih dekat ke sana. Iya, pasti. Tapi menurut Pak Maurid sebagai seorang ilmuwan, apakah artificial general intelligence itu suatu hari kelak akan tercipta atau sampai kapanpun nggak akan tercipta? Karena ada pakar juga mengatakan sampai kapanpun nggak akan pernah terjadi bahwa artificial intelligence itu akan seperti manusia gitu. Nah, kalau saya menjawabnya begini Bang, itu pada akhirnya sebuah term itu bukan ditentukan oleh pakar. It is determined by the masses, by the people, orang-orang lay people. Jadi ketika misalnya ada satu produk, mereka mengklaim ini sudah AGI, yang decided bahwa itu AGI or not, itu bukan para pakar. Tapi ketika orang, iya ya, pintar banget ini. Dan aku merasa dia seperti manusia. Misalnya contoh, makanya itu saya angkat di tesis saya. Jadi bayangkan sebuah android, yaitu humanoid robot gitu ya. Face-nya manusia, badannya dikasih kulit kayak manusia, tubuhnya juga manusia. Bicara seperti manusia, ekspresi juga seperti manusia, dan dia bisa ngomong dan bisa berinteraksi, merespon, bahkan bisa mengatakan I'm sorry for you. Nah, AGI atau tidaknya itu ditentukan in the eyes of the beholder, of the lay people, bukan oleh pakar. Berarti nanti bisa aja jadi kalau begitu kesepakatan tentang general intelligence seperti yang di manusia ya kan menjadi satu kategori baru lagi, yaitu general intelligence-nya robot gitu ya, general intelligence-nya yang artificial, yang memang mungkin
oleh masyarakat sudah dianggap sebagai general intelligence meskipun dalam banyak kategori mungkin tidak bisa disamakan dengan intelijensinya manusia. Betul. Atau begitu. Ya. Jadi bahkan misalkan gini, kata intelligence sendiri kan misalkan apakah Siri itu intelligent? Cerdas nggak itu? Ya. Tapi ketika kata intelligence itu tadi sudah menjadi sesuatu yang umum di masyarakat, and people ya it's AI gitu. Ya intelligent gitu. Tapi akhirnya satu konsep yang muncul kemudian di KITC saya itu adalah bagaimana, apakah can we consider it as a person? As a person. Nah, itu another thing. Tapi apakah dia intelligent? Yes. Gitu. Dan seberapa general ya akhirnya coba bayangkan misalnya ada seperti entitas seperti itu. Dia jadi temannya, misalnya ada orang yang kesepian, terus kemudian ada perusahaan yang membuat robot seperti itu. Begitu cerdasnya sampai dia, I have a good friend at home. Nah, paling jadi sampai dia mengconsider bahwa dia seperti temannya, seperti sesuatu yang diasosiasikan kepada manusia. Ya. Nah, itu yang menarik. Jadi artinya AGI itu bisa satu hari kelak diperlakukan oleh orang sebagai manusia, meskipun dia sendiri sebenarnya belum tentu memiliki free will seperti manusia gitu ya. Iya. Jadi ya pendekatannya ini subjektif, tapi apakah secara objektif? Nah, ini yang kemudian dibicarakan para elit gitu ya. Itu bisa aja jauh sekali daripada apa yang di masyarakat. Ya, itu pembicaraan di jurnal-jurnal, tapi kemudian orang is my friend, so what? Ada satu terminologi yang juga muncul di dalam perbincangan, yaitu super intelligence. Jadi bahkan disebutkan super intelligence ini adalah the next stage of general intelligence. Bisa nggak bantu jelaskan apa sih maksudnya super intelligence? Bagaimana itu berbeda dengan general intelligence? Iya. Jadi super intelligence ini seperti apa ya? Sesuatu entitas yang begitu, bukan hanya kalau yang seperti tadi yang robot itu, misalkan Android tadi dia secara intelligence dia bisa melakukan banyak hal, tapi it's just there, local dia. Super intelligence adalah satu entitas, mungkin dia nggak berbody, tapi dia secara sistem begitu besar, masuk ke semua dan encompassing even the whole world kayak gitu. Jadi dari sisi scale sampai seperti itu, dia udah sistemik. Nah, tapi apakah dia general? Yes. Cuma ya nggak berbody gitu, nggak berwujud, jadi berupa sistem gitu. Nah, jadi gitu saya melihatnya, Bang. Nah, ya ini yang bisa jadi mengkhawatirkan ya. Jadi kalau super intelligence ini, ya ini kan ada juga beberapa pengusaha besar lah seperti Elon Musk juga menyinggung masalah ini gitu kan. Yeah. Nah, cuman bagi kita orang awam, apakah super intelligence ini memang sebuah kemungkinan yang akan terjadi di masa depan ya, atau ini cuman mungkin termasuk kategori mitos itu? Gimana menurutmu? Mungkin kita balik dulu sebelum ke super intelligence, kita ke AGI. Kalau saya gimana misalkan? Kalau saya responnya begini. Dengan GPT aja, we can do things much faster. We can do more quickly gitu ya. Nah, demikian juga AI akan mempercepat pengembangan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau saya ada orang mungkin yang bilang nggak bisa, nggak akan pernah gitu ya. Depends on definisi tentang intelligence atau AGI itu apa. Not everybody agrees. Tapi kalau saya bilang give it 1,000 years. Give it 1,000 years. Imagine what can happen. Nah, jadi termasuk juga super intelligence. Jadi itu satu kemungkinan yang terbuka luas di masa depan. Kalau saya pikir sih, iya. Makanya tiap kali saya baca kisah Babel, Menara Babel, sampai Tuhan saja di dalam narasi itu berkata, kalau mereka bersepakat, tidak ada yang tidak bisa mereka kerjakan. Menarik.
Menarik. Oke, ada satu kata lagi yang mungkin sering juga dikaitkan dengan artificial intelligence, namanya machine learning, ya, atau pembelajaran mesin. Ini apakah sama dengan artificial intelligence atau ada hal lain apa kira-kira yang menjadi keunikan dari machine learning ini? Ya, nah terkait dengan intelligence sama juga dengan manusia. Bagaimana seseorang mendapatkan dan meningkatkan intelligence-nya? Ya, seperti manusia kita learn. Kita belajar. Demikian juga mesin, Bang. Bagaimana ia mengimprove intelligence-nya, mendapatkannya? Ya dengan learning. Jadi learning di sini adalah satu proses di mana, nah kalau kita machine learning, dia mencoba, oke, saya punya dapat data nih. Kemudian dia mengenali pola. Basically itu. Mengenali pola tentang data ini. Dan kemudian membangun model tentangnya, sehingga modal itu kemudian yang dia pakai untuk misalnya mengetahui apakah foto yang berikutnya ini anjing atau kucing. Nah, dia harus ngerti dulu, tahu dulu, belajar. Oh, kalau anjing tuh dikasih dulu foto anjing nih. Banyak foto anjing. Dia belajar. Nah, model tentang knowledge dia tentang anjing itu yang dipakai. Oh, foto selanjutnya, nah ini namanya tester. Oh, ini anjing. Nah, tapi di situ kita bicara akurasi, Bang. Mungkin dia salah. Ada foto yang makin kompleks. Oh, aku belum punya nih. Nah, atau ada anjing nggak pernah ditengoknya gitu, iya, ya. Kan? Jadi dia bilang ini bukan anjing gitu. Iya kan? Nah, tapi ternyata, nah di situ tadi, seiring dengan datanya makin banyak, dia akan terus makin belajar. Maka modelnya akan makin bagus, akurasinya makin tinggi. Jadi saya lihat di situ berarti dia membutuhkan data yang besar. Oh iya. Kemudian dia akan menciptakan pola-pola yang semakin akurat. Yes, model ya. Kemudian dia akan menciptakan ya model-model respon yang sesuai dengan apa yang dia terima itu. Itu yang membuat dia jadinya ada proses pembelajaran. Karena datanya makin banyak dan polanya semakin akurat begitu. Betul. Nah, ini yang membutuhkan computing power yang nggak kecil. Ini udah kita bicara di cloud misalkan, muncullah relevan konsep cloud computing misalkan. Nah, tapi ini kan berarti sebenarnya prinsip dasarnya seperti statistik sebenarnya ini ya. Oh, banyak statistik pasti. Banyak statistik. Cuman kalau statistik itu kan ada, kalau misalnya kita orang bertanya ya, statistik itu kan kadang-kadang kalau kita pelajari jumlah data yang besar belum tentu menjadi lebih akurat gitu kan. Bisa aja jumlah data yang kecil itu justru lebih akurat karena datanya itu tersebar secara lebih random. Itu gimana menjelaskannya? Ya, tentu. Nah, di sini tadi kita bicara narrow tadi ya, Bang ya. Jadi kalau misalkan kita dari awal what kind of ability yang kita ingin agar mesin ini miliki. Misalnya tadi, dia bisa mendeteksi anjing. Recognize, oh ini anjing gitu. Anjing atau tidak, dengan akurasi makin tinggi. Maka yang kita supply adalah data anjing. Nah, kalau datanya disuplai banyak, tapi bukan data yang cocok dengan tujuan learning itu memang. Ya, jadi datanya juga harus. Ya, betul. Datanya juga sesuai mengabdi kepada tujuan dari intelligence apa yang mau dibangun. Jadi kalau datanya tepat, kemudian jumlahnya makin besar, jadi dia menjadi semakin akurat. Itulah proses pembelajaran dari mesin ini yang disebut dengan machine learning, begitu. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita bandingkan, sekarang tadi sudah disinggung juga bahwa dengan data yang besar itu diperlukan mesin pemproses yang kuat ya. Dan karena itu makanya sekarang makin berkembang apa yang disebut dengan cloud computing ya. Dan saya nggak tahu apakah ini cocok diterjemahkan komputasi awan atau apa penerjemahan dalam bahasa Indonesia, mungkin bisa jelaskan ya, apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan cloud computing dan mengapa itu begitu penting ketika kita memanfaatkan AI? Ya, yang disebut dengan cloud itu adalah ya basically kita mau menyebut ya ada entitas yang begitu kompleks di dalamnya, ya udah kita sebut saja cloud lah gitu ya. Jadi bukan di awan-awan di atas sana. Bukan. Nah, jadi realnya adalah cloud ini ada di mana ya? Itu ada di server, di data center. Data center yang ada di berbagai tempat di dunia ini, dan itu tempat di mana banyak server, ada banyak mesin-mesin komputer canggih dengan kapasitas luar biasa besar. Dan terus ditambah, dan juga kapasitas transmisi yang sangat tinggi, sangat cepat,
gitu ya, masuk ke internet, dan disitulah data masuk, dikirim, diproses, kemudian data dia akan menghasilkan apa yang diharapkan dikirim lagi. Gitu. Jadi dia kesannya seperti nggak ada batasan gitu ya, meskipun dia mungkin servernya ada di luar sana karena dia dalam bentuk jaringan, kita seperti real time mendapatkan respon dari cloud computing ini. Gitu. Ya, jadi misalkan kenapa kita pakai cloud computing? Artinya komputasinya dikerjakan di cloud. Karena kalau kita mau, misalnya kita punya laptop kita kan resource-nya terbatas. Baik itu CPU-nya, baik itu memorinya misalkan. Sehingga kalau kita mau kerjakan di lokal, mau kapan selesai. Yeah. Tapi yang dilakukan adalah asal kita punya koneksi internet, kita taruh datanya ke sana, kita lempar, dilakukan komputasinya di cloud, dan kemudian kita dapat hasilnya. Begitu. Jadi itulah cloud computing, dan itu juga yang powering AI sebenarnya. Jadi komputasi AI itu ya jalannya di cloud, karena nggak mungkin itu dikerjakan hanya di laptop yang kecil ini. Makanya untuk ada misalnya Android yang seperti tadi, dia punya bisa cerdas. Itu sulit sekali rasanya kalau saya berpikir kemungkinan bahwa robot itu sendiri secara lokal punya computing power memproses begitu banyak AI yang sangat kompleks. Berarti dia harus terkoneksi dengan jaringan untuk bisa berpikir. Kemungkinan besar gitu karena most of the thinking proses itu dikerjakan di cloud. Tapi kemudian dia dapat terus. Nah, itu nanti membawa ke misalnya konsep seperti IoT misalkan. Yang penting tetap koneksi ke internet. Nah, itu tadi membawa kita kepada satu perkembangan yang lain juga adalah tentang robot gitu ya. Robot sekarang juga semakin berkembang, tapi robot yang sekarang berbeda dengan robot zaman dulu. Kalau robot dulu kan orang membayangkan yang seperti di Star Wars gitu ya, yang seperti manusia dan segala macam. Tapi sebenarnya orang juga sekarang menemukan bot, ya namanya bot sebenarnya juga adalah dan sebentuk robot juga yang merupakan artificial intelligence. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa kaitan antara artificial intelligence dengan robot sebenarnya, dan bagaimana itu sebenarnya sama atau berbeda? Ya, jadi robot ini kan kita satu yang kalau kita perhatikan robot gitu, dia ada fungsi motorik ya. Dia bergerak, dia melakukan aktivitas gitu ya. Jadi contohnya kalau kita ambil di pabrik mobil misalkan. Misalnya contoh pabrik Tesla atau pabrik mobil canggih itu kan semua sudah robot. Yang robot arm gitu ya kita sebut. Nah, itu kan jelas ada motorik, ada degree of freedom-nya dia bergerak gitu kan. Nah, ada di situ fungsi remote control, kemudian ada fungsi elektromekanikalnya gitu ya. Tapi dia belum tentu memiliki intelligence. Nah, robot bisa memiliki intelligence, bisa tidak. Dan AI itu sendiri tidak perlu harus dalam berwujud. Ya, seperti tadi misalkan dia super intelligence tadi, belum tentu dia harus mewujud dalam bentuk Android misalkan. Tapi atau misalkan yang melawan Go gitu kan, Go player itu yang akhirnya dia kalah orang Korea Selatan, dia kan nggak ada wujud. Tapi kemudian kalau misalnya ada dibuat itu pemainnya menggerakkan itu pakai tangan, menggerakkan biji-biji Go itu, nah kemudian itu diarahkan oleh si AI-nya, itu jadi robot dengan AI. Berarti robot itu lebih ke arah fisiknya sebenarnya gitu ya? Yes. Sementara artificial itu seperti ada programnya, brainnya, otaknya gitu. Dan mereka bisa digabungkan itu sehingga menjadi robot yang memiliki artificial intelligence jadinya. Betul. Dan itu yang mungkin nanti kalau misalnya dalam tesis yang disampaikan oleh Moritz adalah semacam Android yang mungkin memiliki kemiripan yang lebih besar dengan manusia. Betul. Gitu ya. Karena itulah yang kemudian kemiripan itu yang sungguh sangat menentukan respon manusia terhadapnya. Ya, seperti orang itu kan kalau nggak ada wajahnya itu, tapi ada suaranya malah serem. Satu lagi sebelum kita masuk kepada penggunaan itu, ada lagi satu lagi istilah yang juga sering kita dengar belakangan ini,
yaitu Internet of Things, ya. Apa yang dimaksud dengan Internet of Things dan bagaimana ini berhubungan dengan artificial intelligence? Ya, Internet of Things basically adalah bagaimana itu satu teknologi yang memungkinkan, ya basically things ya. Things yaitu seperti equipment, lampu ini, benda-benda gitu. Benda-benda segala macam sampai sepatu kita itu. Peralatan elektronik memang ya bisa memang terkoneksi dengan internet. Koneksi dengan internet sehingga artinya dia bisa mampu kita kontrol remotely atau dia bisa mengirimkan data kepada kita. Jadi things yang di sini misalkan yang sering muncul adalah dia berupa sensor. Sensor yang mengirimkan data, mendapatkan data misalkan suhu, tapi kemudian dia kirim ke kita datanya karena sudah terkoneksi ke internet, dan kemudian kita pun kalau mau mengupgrade softwarenya dia di dalam sensor itu bisa. Misalnya kita punya software yang rilisnya lebih yang terkini ya, bisa misalnya. Berarti Internet of Things adalah sesuatu fasilitas yang bisa memudahkan kita untuk mengumpulkan data yang nanti akan diolah oleh artificial intelligence sehingga itu bisa dipakai untuk ya pengembangan dan efisiensi selanjutnya gitu. Betul. Jadi IoT adalah bisa saya sebut pertama dia support untuk AI, yaitu dialah yang menjadi sumber data bagi AI secara real time bahkan. Tapi kemudian IoT tadi juga bisa menjadi bukannya support tapi jadi objek yang dikendalikan oleh AI. Jadi misalkan dia bisa memilih data mana yang mau diambil atau atau bayangkan misalnya kan in the distant future misalkan ada yang dia bikin sekarang ini sudah ada yang bikin anjing. Anjing yang bisa robot berjalan, anjing seperti anjing dan pakai bom gitu gitu ya. Nah, ini juga kan satu bentuk IoT. Ada intelligence yang kemudian yang bisa mengobservasi apa saja geografi yang dilalui anjing itu. Satu contohnya adalah drone. Jadi ada UAV yang unmanned ya, tidak ada awaknya, dikendalikan dari jarak jauh ya. Itu semua kan ada koneksi ya. Ya, jadi kita sudah banyak bahas ini perkembangan Bapak Ibu sekalian. AI ternyata banyak sekali ya perkembangannya. Mungkin saat ini kita mau diskusi sedikit sebelum kita mengakhiri podcast ini tentang dampaknya ini semua. Ya, dampak berbagai perkembangan ini. Ya, dampak yang terbesar dalam bidang apa sih sebenarnya AI ini? Tergantung bidang, kalau menurut saya. Kita bisa ambil bidang-bidang tentu, misalnya kalau kesehatan di mana memformulasikan misalnya obat atau melakukan riset terhadap satu penyakit itu jadi makin cepat. Oke, dalam bidang kedokteran juga besar. Kedokteran, Saya dengar sekarang diagnostik juga sangat besar perannya ya. Melakukan diagnosis yang dulu kalau membaca hasil radiologi itu justru sekarang dengan AI jadi lebih cepat, pakar bisa menyelesaikan lebih banyak dengan bantuan AI. Iya, lebih akurat juga, lebih cepat, lebih akurat gitu ya. Jadi tergantung bidang ya gitu. Nah di industri juga misalkan juga sama ya. Misalkan bagaimana yang robot-robot itu misalkan yang tadinya hanya mekanikal aja sekarang bisa lebih cerdas gitu ya. Jadi bisa menangani macam-macam situasi yang sebelumnya ya sulit karena dia di program deterministik. Kalau ini dengan learning. Jadi poinnya itu gini, Bang. Dalam AI kita nggak memprogram robot itu untuk specifically doing a thing gitu loh. Enggak. Dia belajar gitu. Jadi yang dibangun adalah bagaimana si entitas AI itu bisa belajar gitu ya. Jadi bukan untuk specifically kita program dia untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan deterministik lagi. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir kan dalam handphone tuh ada nggak AI sebenarnya? Oh iya. Ada.
mungkin bukan untuk komputasi AI-nya di sana gitu ya. Tapi misalnya contoh, tiap kali misalkan kita pakai media sosial misalkan, di belakang itu adalah AI raksasa yang bekerja. Atau kita misalkan pakai aplikasi untuk, contoh kita mau order ojek online, mau itu motor, mobil gitu kan. Nah, kita kan yang kita berikan apa? Tujuan kita di mana? Lokasi kita di mana? Nah, kalau lokasi mungkin bisa langsung deteksi dengan GPS atau kita spesify, spesifik saya ada di sini. Tapi kita berikan tujuan kita, dia mencari, kemudian dia, itu udah AI yang mencari siapa. Nah, yang handphone kita ini termasuk IoT karena dia connect ke internet kan. Nah, kemudian dia bisa tahu, di sekitar Anda nanti akan muncul ada sekian driver gitu. Nanti dia pilih. Atau dia akan broadcast ke beberapa orang, nah nanti tinggal siapa yang merespon. Jadi dengan kata lain sebenarnya dengan handphone yang kita miliki, data kita terus-menerus terrecord dan terkirim sebenarnya ke dalam aplikasi-aplikasi yang kita gunakan atau kepada pemilik aplikasi itu. Betul. Gitu. Jadi banyak orang nggak sadar bahwa sebenarnya kita itu perusahaan-perusahaan atau di belakang ini semua kan korporasi-korporasi raksasa gitu ya. Yang mereka lah yang terus menerima data dari kita. Dan itu menjadi emas bagi mereka. I mean, data is the new oil ya. Di era informasi ini. Ini bisa positif, bisa negatif ya. Nah, nanti kita akan bahas dalam podcast berikutnya. Tapi saya mau tanya satu lagi nih yang sekarang sering saya dengar-dengar bahwa orang mengatakan bahwa generatif AI seperti ChatGPT akan merevolusi kehidupan manusia. Mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud itu dengan generatif AI akan merevolusi segala sesuatu dalam hidup manusia? Ya, revolusi ini kita bicara artinya kan sesuatu perubahan yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Nah, ini people can disagree, tapi kalau misalnya masih dalam hitungan 1-2 tahun perubahannya sangat besar ya mungkin orang bisa menganggap itu termasuk revolusi gitu. Ya contoh bagaimana kemudian misalnya sekarang dosen-dosen udah mulai pusing nih gimana dengan mahasiswa yang dengan kehadiran ChatGPT gitu kan. Gitu. Nah, saya pikir itu bisa dikatakan begitu. Karena terjadi dalam waktu sangat cepat dan kalau kita lihat sendiri, kita ambil contoh misalnya ChatGPT. Ya dia mengeluarkan versi yang terbaru dengan kapasitas yang kemampuan yang jauh lebih besar gitu ya daripada versi sebelumnya. Ya itu satu bentuk revolusi saya pikir. Impact-nya kepada manusia ya, itu luar biasa. Saya pikir betul. Dan impact-nya takutnya yang negatif misalkan ada nggak orang yang akhirnya mungkin kehilangan pekerjaan gara-gara muncul ChatGPT misalnya. Jadi tergantikan ya. Jadi dia harus mencari pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh artificial intelligence gitu ya. Iya. Jadi ini menjadi, kalau saya di dalam tesis saya juga sebenarnya memberikan sebuah undangan kepada pembaca, apa yang kita bisa mengenali tentang diri kita dan society kita, manusia, dari perkembangan AI. Nah, masalahnya kita ini habit dies hard. Nah, jadi ini menjadi challenge bagi kita manusia yang saat ini, saya pikir kita perlu bersyukur ya, hidup di satu titik dalam sejarah panjang manusia. Kita ada di saat ini. Nah, itu sesuatu yang saya pikir suatu masa transisi yang akan berpengaruh besar pada peradaban gitu ya. Oh iya, gitu. Dan kita hadir di saat seperti ini. Ini bisa jadi sebuah kesempatan, tapi juga bisa kalau kita tidak hati-hati smart, menjadi masalah ya kalau kita nggak bisa mengikuti dan beradaptasi dengan situasi yang baru. Karena cepat atau lambat, like it or not, kita akan harus embrace AI. Baik dosen, mahasiswa, masyarakat harus embrace AI. Iya. Oke, jadi AI
punya pengaruh yang besar dalam banyak hal, industri, kedokteran, pendidikan, masyarakat, kehidupan, bahkan eksistensi kita sebagai manusia. Nah, di akhir podcast ini mungkin bisa nggak Pak Mauris memberikan 3 saran untuk mahasiswa yang mendengarkan podcast ini, apa yang harus mereka lakukan dengan adanya perkembangan AI. Mungkin bisa bicara langsung juga ke kamera, kira-kira 3 hal yang mungkin bisa disarankan kepada mahasiswa supaya mereka lebih siap menghadapi masa depan. Jadi 3 poin dari saya, teman-teman mahasiswa, adalah yang pertama, kenali dirimu. Saya pikir ini tetap relevan, kapanpun ya. Kenali dirimu, kenali kekuatanmu, kenali passionmu, kenali apa yang menjadi dreammu, gitu ya. What makes you unique? Sebab keunikan dirimu tidak akan pernah digantikan oleh AI. Kamu adalah pribadi yang unik dari awal dan akhir alam semesta ini ada. Ya. Jadi kenali dirimu. Tapi kemudian yang kedua adalah kenali, pahami perkembangan exciting yang terjadi di sekitar kita ini sehari ini, di dalam kehidupan kita, yaitu AI. Saya tidak harus ini menjadi domain orang atau mahasiswa teknik informatika misalnya, elektro, no. Apapun latar belakangmu, cepat atau lambat, besar atau kecil, AI akan berdampak dengan hidupmu. Maka pahami, kenali, dan pahami. Baru yang ketiga adalah pikirkan dengan baik bagaimana kamu merespon terhadap AI itu. Sebab kalau tidak bijaksana, maka waktu berjalan begitu cepat. Dan ketika waktunya, kalau kamu tidak mempersiapkan diri, membenahi diri, dan bijaksana, maka kamu bukannya menjadi mitra yang produktif di dalam gelombang AI ini, tapi justru tenggelam oleh gelombang itu. Jadi itu 3 poin saya bagi Anda mahasiswa, ini saatnya. Terima kasih Maurid buat pesan yang sangat baik sekali buat mahasiswa. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian, terima kasih sudah mengikuti podcast ini. Mudah-mudahan diskusi dan percakapan dengan Dr. Maurid Panggabean telah menjadi diskusi yang sangat memberikan informasi yang akurat kepada kita semua dan juga diskusi yang inspiratif. Sampai berjumpa di podcast berikutnya bersama saya, Denny Boy Saragi. Terima kasih.